Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair Euro USD dari tanggal 22 sampai 26 Agustus 2022 ataupun minggu ketiga di bulan Agustus 2022. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di Euro USD pada minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chartnya di sini, jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Ramadana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link yang ada seperti di sini. Ya, nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan analisa gratis forex dan juga analisa dari free sinyal dari Amandana yang dimana teman-teman bisa ikuti atau tidak seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam chartnya di sini untuk Euro USD. Seperti yang sudah saya katakan di analisa hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin minggu lalu. Di sini ada trend line di sini, ya, trend line-nya di sini. Yang di sana trend line di sini bisa jadikan patokan teman-teman untuk ambil posisi sell ya. Yang dimana di sini juga seperti ada rising wedge di sini. Dan kalau kita lihat diperkecil time frame-nya, ada satu power besar dan kemudian dia retest, kemudian dia drop, dan kemudian dia melakukan sideways, dan kemudian dia drop kembali. Nah, sekarang masalahnya adalah harga dari Euro USD berada di level penting. Ya, level penting itu maksudnya gimana? Level penting yang ada di harga 1 euro sama dengan 1 dolar, yaitu di sini ya. Di sini, ini mungkin kan saya kelihatan di sini ya. Iya. Oke, di daily deh ya. Saya lihat dulu. Oh, enggak, di 4 jam. Ya, di sini ya. Di sini ada satu level area yang dimana area ini antara 315 sampai di level parity, yaitu level keseimbangan yang dimana 1 euro sama dengan 1 dolar. Yang dimana jika level 1 euro sama dengan 1 dolar ini bisa close di bawah itu, maka kemungkinan harga dari Euro USD akan drop sejauh di level 2002-nya, yaitu di harga 99042 seperti itu. Dan kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil di 4 jam ya. Ini teman-teman untuk ini ada satu area support, jadi area resisten, support become resisten ya, dan juga di sini sih sebenarnya. Oke, mungkin di sini lebih bagusnya ya. Di sini ada support become resisten yaitu di harga 1256 sampai di harga di sini mungkin saya kasih ya. Ya, sekitar sinilah ya. 1256 sampai di level harga 1077. Jadi di sini ada satu area support become resistant. Ya, di sini ada satu support become resistannya. Yang dimana kalau kita pakai time frame H1, oke, kelihatan di sini ya. Di sini ada satu. Di sini ada satu supply di sini. Ya, di sini ada satu supply, hidden supply di sini. Jadi otomatis nih supply-nya agak naik sedikit sih. Nah, segini sebenarnya ya. Di harga kalau saya betulkan lagi ya. Berdasarkan time frame ya. Berdasarkan time frame H1 ini, di sini ada satu hidden supply yaitu yang ada di harga 13.10 sampai di 11.35 di time frame H1 ya. Kalau di time frame H4 tidak kelihatan, tapi di sini ada satu area supply juga di H4 di sini. Nah, di sini ada satu area supply di harga 760 sampai di 954. Oke, sampai 954. Dan kalau kita ukur secara Fibo ya, apakah dia sudah berhenti? Oke, bukan Fibo yang ini ternyata. Kita pakai Fibo yang terakhir deh ya. Dari sini ke sini. Ya, area 50% dan area 38,2 ini tepat di area ini.
ya. Di sini kena 618 juga. Jadi otomatis ketika harga retrace kemungkinan dia harus bisa naik ke atas sampai ke 958 dulu. Untuk Euro USD di minggu ini saya rasa akan sampai di titik kritikal yang dimana 1 euro sama dengan 1 dolar. Kemungkinan harga untuk di minggu ini ya itu oke. Sebelum itu kita bawa ke daily dan ke weekly dulu ya. Ke weekly kita ada satu bearish power yang besar ya, satu bearish power yang besar, berarti 1 minggu kemarin itu harga dari euro bergerak turun. Dan kalau secara daily kita juga sudah break area support ini dan dia mengejar area ini juga, dan trendline ini masih intact, hampir ke break ya trendline kemarin ini, tapi ternyata tidak jadi dan harga kemudian drop. Jadi trendline biru ini masih berlaku. Kalau kita turunkan ke time frame H4, mungkin di minggu ini ya, di minggu ini saya rasa dari pergerakan euro USD saya rasa sih mengulang dari yang terjadi di belakang. Saya rasa untuk di euro USD mungkin akan sedikit turun lagi sedikit sampai di level ini, kemudian nanti baru dia bisa naik, baru dia turun lagi, atau mungkin nanti dia bisa naik seperti ini, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena level 1 ini yang dimana 1 dolar sama dengan 1 euro sama dengan 1 dolar, kemungkinan akan ada permainan dari bank sentral yang akan membuat harga euro ini akan tetap berada di atas harga 1 ya. Ini 1 nih maksudnya adalah 1 euro sama dengan 1 dolar. Dan saya rasa dari pihak bank sentral Eropa pasti akan melakukan sesuatu supaya harga dari euro tidak turun ke bawah 1 dolar, supaya seperti kita tahu bahwa namanya juga euro USD kan, berarti kan euro yang di depan, USD di belakang, berarti kan euro yang lebih besar daripada USD, seperti itu. Jadi saya rasa ketika nanti dia turun sampai ke level parity-nya lagi, yaitu di harga 1 dolar, 1 euro sama 1 dolar, mungkin akan ada campur tangan dari pihak Bank Sentral Eropa untuk membuat harga dari euro supaya bisa naik lagi. Nah, untuk level-level naik ini supaya bisa naik itu teman-teman untuk yang nge-buy mungkin bisa pada saat untuk yang counter ya. Untuk yang counter mungkin bisa, tapi biarkan harga ini turun dulu lagi sedikit aja sampai ke area 200. Ya, sampai ke area 200. Stop loss-nya di bawah yaitu di harga 99530. Ini kan terendah nih kemarin 99531. Ya, kita turun sampai ke 99450 lah. Ya, sekitar sana. Dan TP1 kita adalah di area support, di area supply kita di sini. Di area yang 958 sampai di 760. Di situ area TP kita, dan TP terjauh di 1310 seperti ini, yang dimana ini merupakan area support become resistannya seperti itu. Jadi untuk di minggu ini saya rasa sekalipun dia turun kemungkinan hanya mencapai level parity, yaitu dilihat di harga 1 dolar, 1 euro sama 1 dolar, dan jika pun dia naik kemungkinan dia akan tertahan di area supply yang ini, yaitu di harga 958 sampai di 760 seperti itu. Walaupun overall masih di minggu ini itu euro masih bergerak bearish karena USD strong banget beberapa hari terakhir. Kita perlu, kalau yang ingin long ataupun yang ingin nge-buy di euro, itu harus menunggu dari pihak bank sentral ikut campur tangan ke dalam market, baru teman-teman bisa ikut masuk ke dalamnya, seperti itu. Yang dimana contohnya bisa seperti ini, yang dimana pada saat harga ini kan level terendah di tahun 2002, bayangin 20 tahun yang lalu nih, 20 tahun yang lalu, yang dimana harga 1 euro sama dengan 1 dolar, dan kemudian harga langsung bergerak naik tajam ke atas. Sekali dia kena ke bawah, nggak sampai beberapa lama, dari tanggal 15 Juli sampai ke 19 Juli, hanya 4 hari harga sudah lewat jauh dari harga level parity-nya, dan kemudian dia bergerak sideways seperti sebelum dia turun lagi ke area parity-nya seperti itu. Dan ini membuat, kalau secara teknikal juga, ini membuat
area trendline ini semakin landai berarti. Kalau kemarin kan ini kan range antara, kalau teman-teman lihat ya, range antara range antara dia punya trendline di sini ya, trendline yang warna ini kan gede, ini kan lebar sekali nih. Sebentar, ini kan lebar sekali ya kan, ini kan lebar sekali nih, harus sebesar ini jaraknya antara dia punya garis trendline dengan dia punya jarak dari level parity, seperti itu. Nah, sekarang jarak antara trendline dengan level parity sekarang mulai lebih kecil, di mana hanya segini aja. Ya, ini lebih kecil daripada area yang kemarin di sini. Ya kan, lebih besar. Dan ini menandakan kemungkinan di masa yang akan datang sepertinya trendline ini akan semakin landai, yang dimana itu akan lanjut segini-segini aja. Dan ketika ini terjadi, ketika ini break, maka bisa dipastikan harga dari euro bisa merubah arah trendline-nya untuk saat ini, seperti itu. Karena semakin landai daripada trendline ini untuk di break, maka kesempatan dia untuk bisa berubah arah trendline itu juga ada, seperti itu. Tapi untuk di minggu ini saya rasa harga dari euro akan bisa mantul naik sedikit ataupun nanti bisa bergerak sideways, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa teknikal di euro USD pada minggu ini. Jadi kalau saya ambil kesimpulan untuk di minggu ini, karena untuk di euro mendekati level parity, untuk yang nge-sell sebaiknya hati-hati karena takutnya ada campur tangan dari pihak bank untuk membuat harga euro tetap berada di atas $1, seperti itu. Jadi kalau yang ingin ambil buy mungkin bisa menunggu turun lagi ini sedikit aja, baru teman-teman bisa ngebuy ataupun nekat ngebuy di hari Senin, tapi dengan stop lossnya harus di bawah 99530 ya, seperti ini, seperti itu. Ya, overall kalau mau ngebuy boleh, walaupun sekarang masih trendline-nya turun, tapi secara logika juga sekarang berada di level parity-nya, seperti itu. Jadi sekian aja untuk video pada kali ini, pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.